Oke, halo semua. Ketemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis di minggu keempat. Minggu keempat ini kita akan membahas mengenai analisis produk, analisis portofolio, dan SWOT. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kurva pengalaman dan skala ekonomi. Kurva pengalaman itu apa sih? Kurva pengalaman itu adalah uh, jadi saat suatu perusahaan mulai memproduksi barang gitu ya, perusahaan itu membutuhkan banyak investasi, membutuhkan banyak sumber daya dari mulai membeli bahan baku, dari mulai membeli mesin misalnya ya, mentraining karyawan, lalu mencari tahu bagaimana cara produksi, research and development gitu ya, mencari memproduksi barangnya bagaimana gitu ya. Itu banyak sekali sumber daya dan investasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Itu saat awal perusahaan ingin memproduksi barang. Nah, tapi semakin lama volume produksi perusahaan itu akan semakin meningkat terhadap barang tersebut. Karena apa? Yang pertama karena pengalaman. Misalnya pegawai semakin lama semakin berpengalaman kan mereka semakin cepat kerjanya, semakin banyak barang yang bisa mereka bikin gitu ya. Lalu perusahaan juga semakin tahu tuh bagaimana cara memproduksi barang dengan efisien dari waktu ke waktu. Maka biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu barang tersebut akan semakin kecil. Contohnya di awal itu karena banyak investasi gitu ya. Di awal-awal perusahaan hanya bisa memproduksi dalam satu hari itu misalnya 10 barang. Tapi semakin lama semakin efisien, sehari jadi bisa memproduksi 20 barang dengan sumber daya yang sama. Nah, makanya biaya yang dikeluarkan itu semakin sedikit. Nah, itu disebut efek skala ekonomi. Nah, efek skala ekonomi itu terjadi ketika volume produksi meningkat, tadi saya bilang ya. Alasannya yang pertama, kenapa biayanya lebih sedikit? Karena biaya tetap dan biaya overhead dapat didistribusikan ke lebih banyak unit. Itu tadi, mesin yang biasanya atau karyawan yang biasanya hanya bisa memproduksi 10 barang dan bisa memproduksi 20 barang. Lalu mesin juga dapat beroperasi lebih efisien pada volume yang lebih besar gitu kan. Nah, yang ketiga, dengan volume produksi yang meningkat, perusahaan dapat meningkatkan daya tawar terhadap pemasok karena mereka mempunyai barang yang lebih banyak. Lalu juga perusahaan dapat meningkatkan spesialisasi. Oke, nah kalau perusahaan tersebut dapat meningkatkan volume produksi dengan cepat dalam waktu yang singkat dibanding para pesaing, biaya produksinya tadi akan lebih rendah ya. Nah, perusahaan itu akan bisa menawarkan harga lebih rendah terhadap pasar, terhadap masyarakat. Nah, makanya dengan harga yang lebih rendah, perusahaan bisa meningkatkan pangsa pasar. Nih, ini ada gambarnya. Jadi dengan semakin banyak volume yang diproduksi perusahaan, biayanya akan semakin sedikit. Nah, pangsa pasarnya akan semakin besar karena harganya yang ditawarkan lebih murah daripada pesaingnya. Nah, dalam suatu produk itu ada yang namanya siklus hidup produk. Yang pertama ada tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini apa? Jadi saat suatu produk atau suatu barang baru diproduksi, baru dikenalkan kepada pasar, itu namanya tahap pengenalan. Belum banyak masyarakat yang tahu gitu ya, masih harus banyak namanya pemasaran, iklan dan sebagainya. Nah, itu namanya tahap pengenalan. Biasanya penjualannya baru sedikit gitu ya, belum banyak masyarakat yang tahu itu. Nah, makanya periode ini adalah periode sebelum penjualan mulai meningkat secara cepat atau eksponensial. Ini adalah tahap yang paling beresiko. Beresikonya karena apa? Karena kemungkinan produk tersebut tidak diterima di masyarakat itu tinggi. Nah, di tahap ini juga seperti tadi saya bilang membutuhkan sebagian besar upaya manajemen gitu ya, dari pemasaran, training karyawan dan macam-macam. Lalu, nah setelah produk lebih dikenal di masyarakat luas, ada namanya tahap pertumbuhan. Kalau perusahaan tadi berhasil melewati tahap pengenalan, naik ke tahap pertumbuhan, nih akselerasi penjualannya itu akan cepat gitu ya, akan cepat sekali produk tersebut terjual. Ada dua tahap. Yang pertama ada tahap percepatan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu sedang cepat-cepatnya gitu ya, masyarakat sedang gencar-gencarnya untuk membeli produk tersebut. Maka penjualan meningkat dari tahun ke tahun.
Nah, tapi ada juga tahap pertumbuhan yang melambat. Pertumbuhannya lumayan melambat nih, gitu ya. Pasar sudah mulai jenuh, tapi masih banyak penjualan. Maka penjualannya stagnan dari tahun ke tahun. Nah, ada tahap yang ketiga, ada tahap maturity atau tahap matang, gitu ya. Produk tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat, sudah banyak pemain yang mulai bersaing, pemain baru, gitu ya, perusahaan lain yang mulai bersaing dengan perusahaan kita, gitu ya. Maka di sini persaingan mulai tinggi nih, mulai ketat. Pangsa pasar bisa mulai semakin kecil karena banyak pesaing. Nah, makanya fokus perusahaan itu harus bergeser ke pertarungan menurunkan pangsa pasar karena sudah banyak pesaing tadi dan pengurangan biaya. Karena sudah mulai ada perang harga di sini. Nah, karena tujuan pertumbuhan tetap ada, tujuan pertumbuhan penjualan ya, bisnis mungkin berusaha meningkatkan penjualan melalui tingkat penjualan berulang yang lebih tinggi, perang harga, gitu ya. Nah, lalu frekuensi penggunaan yang meningkat atau menemukan kegunaan baru untuk produk yang sudah ada. Jadi berinovasi sedikit lah ya, harusnya perusahaan di tahap ini tuh harus mulai berinovasi. Lalu, nah, setelah gitu pasar sudah mulai jenuh, harga sudah semakin murah, ada yang namanya tahap penurunan. Penjualan di luar sudah semakin sedikit, pesaing sudah terlalu banyak, gitu ya. Maka perusahaan yang paling tidak efisien akan keluar dari pasar, mau nggak mau akan bangkrut, gitu ya. Maka kalau misalkan perusahaan kita masih bertahan, manajemen harus fokus pada benar-benar mengurangi biaya, gitu ya, benar-benar di-cut tuh semua biaya yang tidak penting sebisa mungkin, mengurangi biaya kalau misalkan mau masih mempertahankan menjual produk tersebut. Nah, itu siklus hidup produk ya, dari mulai pengenalan sampai penurunan. Nah, lalu kita akan bahas mengenai growth share matrix atau BCG matrix. Matrix ini apa sih? Matrix ini adalah matrix mengenai pangsa pasar dan pertumbuhan pangsa pasar dan pertumbuhannya, gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuan dari matrix ini atau analisis ini adalah supaya perusahaan tahu mengenai wawasan strategis tentang produk mana yang butuh investasi, mana yang harus diinvestasikan, gitu ya, dan mana yang merupakan sumber uang. Tadi biasanya produk yang membutuhkan investasi itu produk yang masih dalam tahap pengenalan atau pertumbuhan, gitu ya. Mana yang harus diinvestasi itu misalnya maksudnya pengurangan biaya itu misalnya dalam tahap penurunan. Nah, lalu matriks ini atau matriks BCG ini dibuat dengan memplot tingkat pasar sebagai persentase pada sumbu vertikal dan pangsa pasar relatif pada sumbu horizontal. Nah, ini gambarnya. Ya, ini contohnya di sumbu vertikal ini ada pertumbuhan pasar, lalu yang di horizontalnya ada pangsa pasar. Ini pertumbuhannya, ini pangsa pasarnya. Ini ada 4 bagian, ya. Nah, 4 bagian itu apa aja? Nih, ini berhubungan dengan ini ya. Nah, kalau perusahaan tadi misalnya yang kuning ini berarti dia ada di posisi star. Yang biru ini, yang biru tua ada di posisi down, gitu ya. Nah, oke, saya jelasin satu-satu. Posisi star itu apa? Posisi star itu suatu produk itu atau suatu perusahaan memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, gitu ya. Tadi di atas kan ya, pangsa pasarnya tinggi, lagi berkembang, biasanya mereka berada di tahap pengenalan atau pertumbuhan dari siklus hidup produk. Banyak investasi yang harus dikeluarkan, gitu ya. Nah, makanya di sini lumayan tinggi nih uang yang harus dikeluarkan. Lalu ada yang namanya problem child. Nah, pertumbuhan pasar di sini itu berarti kan pangsa pasarnya, kalau problem child itu pangsa pasarnya kan rendah nih. Problem childnya di sini pangsa pasarnya rendah, tapi masih bertumbuh. Berarti persaingannya ketat nih, gitu kan. Problem child itu pertumbuhan pasarnya cepat, berarti banyak banget investasi yang dibutuhkan, gitu kan, dibanding tadi pada tahap pengenalan. Nah, karena banyak pesaing, gitu ya, perang harga mulai terjadi di tahap ini, di problem child ini.
kalau misalkan kalau misalkan perusahaan mengikuti pertumbuhan pasar, maka posisi kompetitif produk tidak akan meningkat. Jadi istilahnya kayak kualitas produknya tidak akan meningkat karena hanya untuk mengikuti pasar. Nah, alternatifnya produknya ya dilepaskan gitu ya karena sudah terlalu banyak saingan, atau dibiarin aja. Dibiarin aja itu dalam artian kita memproduksi dengan biasa seperti biasa, dan juga tidak melakukan investasi apa-apa. Nah, ini yang paling bahaya untuk perusahaan. Kalau misalkan suatu produk atau perusahaan berada di posisi dog. Dog adalah produk dengan pangsa pasarnya rendah. Pangsa pasarnya sudah rendah gitu ya karena sudah banyak saingan, atau mungkin pasar sudah jenuh dengan produk tersebut. Karena sudah mencapai di tahap siklus pematangan tadi ya, masyarakat sudah jenuh dengan produk tersebut, keuntungannya rendah gitu ya. Pada tahap ini akan sulit menemukan pembeli dengan harga yang wajar, udah bersaing banget harganya. Lalu, nah ini yang paling menguntungkan ada kalau perusahaan ada di posisi cash cow. Cash cow adalah produk dengan pangsa pasar yang tinggi dan relatif matang. Jadi ini adalah posisi saat pasar sudah mengetahui banyak mengenai produk tersebut. Lalu pasar juga perusahaan juga sudah memproduksi dengan efisien gitu ya. Nah, tidak lagi diperlukan untuk investasi untuk pengembangan produk karena masyarakat tingkat penjualan masih tinggi, masyarakat masih demand-nya masih banyak gitu ya. Tidak perlu investasi untuk pengembangan produk. Marginnya juga tinggi. Nah, produk ini adalah produk yang paling menghasilkan banyak uang. Nah, lalu yang terakhir ada analisis SWOT. SWOT itu adalah strength, weaknesses, opportunity, and threats. Strength and weaknesses ini apa sih? Strength and weaknesses ini adalah kekuatan dan kelemahan. Jadi, analisis strength and weaknesses ini adalah analisis internal perusahaan. Jadi, sangat berkaitan erat dengan kondisi perusahaan seperti apa, internal perusahaan gitu ya. Analisis ini akan sangat berguna untuk memanfaatkan peluang atau melawan ancaman. Jadi analisis ini harus dibuat dengan mengingat tujuan dari perencanaan strategis. Perusahaan mencari tahu gitu ya, kekuatan kita apa sih saat ini dibanding pesaing, lalu kelemahan kita apa sih dibanding pesaing, apa yang harus harus dibenahi dari perusahaan kita gitu ya selama ini. Nah, lalu ini adalah analisis eksternal, yaitu opportunities and threat atau peluang dan ancaman. Jadi perusahaan itu harus tahu ada peluang apa di luar nih, lalu ada ancaman apa gitu ya. Perusahaan harus menyadari perubahan lingkungan karena ini analisis eksternal. Lalu harus dipertimbangkan dalam konteks kekuatan dan kelemahan. Jadi 4 analisis ini saling berkaitan. Perubahan dalam lingkungan persaingan dapat menimbulkan ancaman atau mungkin juga bisa menimbulkan peluang. Analisis industri dan analisis pesaing merupakan masukan dalam analisis peluang dan kelemahan, jadi saling berhubungan erat gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya tolong dibaca lecture notes-nya. Cukup segitu. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan kelima. Oke.